gencatan senjata, atau cuma berita bohong? Hari ini, kita akan coba kupas tuntas klaim yang tiba-tiba muncul dari Amerika Serikat dan Iran yang sukses bikin seluruh dunia tegang. Ini cerita tentang diplomasi tingkat tinggi, perang informasi, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi ceritanya begini, di satu sisi Amerika bilang, "Hey, kita lagi ngobrol produktif loh." Tapi di sisi lain, Iran langsung membantah, "Bohong, itu cuma akal-akalan buat mainin harga minyak." Dua cerita yang benar-benar bertolak belakang kan? Padahal yang dipertaruhkan di sini bukan main-main. Oke. Kok bisa jadi serame ini? Nah, biar paham, kita coba mundur sedikit ya. Lihat pengumuman dari Amerika yang tiba-tiba banget dan jujur aja bikin semua orang kaget. Coba deh lihat, eskalasinya ini cepet banget. Dalam hitungan beberapa hari aja, situasinya berubah drastis. Dari serangan militer, blokade jalur pelayaran paling penting di dunia, sampai ancaman penghancuran total. Tegangnya bukan main. Nah, di tengah situasi yang lagi panas-panasnya itu, tiba-tiba, plot twist. Setelah sesumbar mau menghancurkan Iran, Donald Trump malah ngumumin jeda 5 hari. Alasannya, katanya sih ada pembicaraan yang sangat baik dan produktif. Ini benar-benar jungkir balik 180 derajat, dari yang tadinya diambang perang, jadi seolah-olah ada harapan damai. Dan Trump nggak cuma ngomong doang loh, dia kasih poin-poinnya. Ada pembicaraan produktif, ada utusan yang terlibat, bahkan dia klaim Iran setuju nggak akan bikin senjata nuklir. Ujung-ujungnya katanya mereka mau resolusi total dan menyeluruh. Kalau ini beneran kejadian, wah, ini bisa jadi terobosan diplomatik yang luar biasa besar. Tapi, tunggu dulu. Waktu para diplomat di seluruh dunia lagi pusing tujuh keliling mencoba mencerna berita ini, Iran keluar dengan cerita versi mereka sendiri. Dan bisa ditebak, ceritanya beda total. Respon dari Iran ini bukan cuma, "Enggak, itu enggak bener." Bukan. Ini serangan balik. Mereka langsung tuduh Amerika sengaja nyebarin berita bohong. Untuk apa? Untuk mainin harga minyak dan pasar keuangan dunia. Ini tuduhan yang serius banget. Biar kita semua paham ya, gencatan senjata itu artinya berhenti perang untuk sementara, secara resmi, supaya bisa bernegosiasi. Nah, waktu Trump bilang ada kemajuan ke arah sana, itu sinyalnya adalah deeskalasi besar-besaran. Makanya, waktu Iran membantah mentah-mentah, itu jadi makin bikin kaget semua orang. Malah pihak Iran nggak berhenti di situ, mereka makin manas-manasin. Pengumuman Trump itu mereka bilang sebagai tanda kelemahan, kayak mundur karena takut sama ancaman balasan Iran. Jadi yang tadinya kelihatan kayak tawaran damai, di tangan mereka diubah jadi seolah-olah Amerika menyerah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa ada dua cerita yang beda banget gini? Apa sih sebetulnya strategi di balik semua ini? Yuk kita coba bedah motif-motif yang mungkin ada di baliknya. Coba kita lihat dari dua sisi. Kalau dari Amerika, motifnya mungkin ekonomi, biar harga minyak turun dan pasar tenang. Atau bisa juga buat ngalihin isu politik di dalam negeri. Atau ya bisa jadi emang beneran mode eskalasi. Nah, kalau Iran, kemungkinan besar ini soal nunjukin kekuatan. Mereka mau bilang, kami nggak lumpuh karena serangan kalian. Sekaligus ya buat menjatuhkan kredibilitas Amerika di mata dunia. Dan jangan salah ya, yang dipertaruhkan ini bukan main-main. Kalau beneran mau negosiasi, banyak banget isu pelik yang harus dibahas. Soal Selat Hormuz harus dibuka lagi, program rudal balistik Iran gimana, tingkat pengayaan uraniumnya, sampai soal kemampuan senjata nuklirnya. Wah, ini semua kayak ladang ranjau diplomatik. Dan ini bukan cuma soal adu mulut antar negara loh. Kata-kata mereka itu punya dampak yang nyata dan langsung. Sekarang kita lihat gimana perang kata-kata ini bikin pasar global jadi kayak naik roller coaster. Oke, pertama-tama, kenapa sih Selat Hormuz ini penting banget? Gini deh, bayangin aja, sekitar 20% minyak dan gas dunia itu lewat sini. Ini tuh ibaratnya jalan tol utama buat energi global. Kalau jalan tol ini macet atau ditutup, ya udah, semua negara bakal ngerasain dampaknya. Dan benar aja, waktu Iran ngancem mau blokir selat itu, harga minyak langsung boom, meroket sampai $113 per barel. Ini bikin kaget seluruh dunia dan banyak yang khawatir ekonomi bisa-bisa resesi. Tapi begitu Trump bilang ada pembicaraan, apa yang terjadi? Harganya langsung terjun bebas, turun lebih dari 10% dalam sehari. Ini nunjukin banget betapa sensitifnya pasar sama berita apapun dari sana. Entah itu berita beneran atau cuma kabar burung. Efeknya nggak cuma di minyak, tapi juga merembet ke pasar saham. Bursa-bursa utama di Asia, kayak di Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, yang notabene butuh banget minyak dari Timur Tengah, langsung hijau semua. Para investor di seluruh dunia kayaknya bisa bernapas lega untuk sementara.
Jadi posisi kita sekarang di mana? Ya di sini. Di tengah-tengah ketidakpastian dalam situasi yang rapuh banget sambil ngeliatin jam yang terus berdetak menuju sebuah tenggat waktu yang, wah, risikonya tinggi banget. Jeda 5 hari yang diumumin Trump itu udah jadi semacam deadline yang jelas. Waktu terus berjalan. Dan kalau waktunya habis, seluruh dunia bakal menahan napas, nungguin. Kita bakal lihat diplomasi atau malah balik lagi ke eskalasi militer. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini awal dari perdamaian yang sesungguhnya, atau cuma jeda sesaat sebelum badai yang lebih besar datang? Apalagi di zaman serba simpang siur kayak sekarang, gimana caranya kita tahu mana yang beneran, mana yang bohong? Apapun jawabannya nanti, ini akan sangat menentukan masa depan Timur Tengah.